Bayangin, kamu dikasih duit cuma untuk nge-scan mata doang. Kedengarannya kayak masa depan, bukan? Tapi tunggu dulu. Kenapa proyek ini dibukukan oleh pemerintah Indonesia? Kenapa WorldCoin ditolak di berbagai negara? Dan yang lebih ngeri, apa sebenarnya yang mereka cari dari bola mata kita? Selamat datang di dunia masa depan, tempat di mana identitas digital kamu ditentukan dari retina mata kamu sendiri. Ini bukan seperti di film-film. WorldCoin, proyek ambisius bikinan Sam Altman, seorang CEO dari OpenAI. Tapi di balik semua janji manis dan iming-iming kripto gratis, ada bahaya besar yang sedang mengintai. WorldCoin adalah sebuah proyek identitas global yang ingin menciptakan digital ID, universal berbasis biometrik, khususnya mata manusia. Mereka pakai alat canggih namanya ORB, ya bola logam futuristik yang bisa memindai iris kita. Setelah di-scan, kita dapat ID digital, plus reward berupa koin kripto WLD ya. Nah, kamu izinkan alat itu nge-scan iris matamu dan kamu dapat reward berupa koin WLD senilai 800.000. Kenapa? Kita buat KTP, kita nggak dikasih hadiah. Kenapa kita disuruh scan mata, tapi kita dikasih hadiah? Lucu. Kita lanjut lagi. Idenya ini terdengar mulia ya. Akses keuangan global, identitas digital yang tak bisa dipalsukan, dan inklusi untuk semua orang. Jadi aku jelaskan sedikit tentang WorldCoin ini. WorldCoin ini dibuat untuk tidak terjadi sebuah pencucian uang atau tidak terjadi sebuah penyelundupan atau penipuan, karena kalau kita transfer kripto kita sendiri itu udah ketahuan kalau kitalah yang mentransfernya, bukan dari penipu gitu ya. Itu gambaran kasarnya. Nanti kamu boleh cari di internet lagi seputar WorldCoin. Tapi kenapa sistem seperti ini malah banyak ditolak sama berbagai negara? Menarik ya. Yuk kita lanjut. Indonesia ikut turun tangan. Di Indonesia, aktivitas WorldCoin dibekukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital pada Mei 2025 kemarin. Kenapa? Yang pertama, perusahaan operasionalnya di Indonesia nggak terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik PSE. Dan yang kedua, sertifikasi atau sertifikat yang dipakai ternyata atas nama perusahaan lain. Dan yang ketiga, yang paling parah nih, pengumuman data biometrik dilakukan tanpa transparansi dan kontrol yang ketat. Alias, kegiatan ini bisa melanggar hukum perlindungan data pribadi. Bukan hanya Indonesia yang menjadi satu-satunya negara yang melawan WorldCoin. WorldCoin juga dihentikan di Kenya, Jerman, Spanyol, Inggris, bahkan Hong Kong. Di Korea Selatan, mereka sampai kena denda sekitar 12 miliar rupiah karena dianggap melanggar privasi data. Masalah utamanya, satu, data. Mereka mengambil data kita dan dibayar kripto WorldCoin senilai 800.000 saja. Retina mata kamu itu bukan data biasa ya, retina mata loh. Itu biometrik tingkat tinggi dan kalau sekali bocor nggak bisa diubah. Kamu bisa ganti password tapi nggak bisa ganti bola mata ya. Bisa ganti password tapi tidak bisa ganti bola mata. Jadi pertanyaannya, dari sudut pandang teknologi, iris mata adalah identitas yang nyaris tidak bisa dipalsukan. Kalau kamu sering nonton film-film yang pakai scan mata untuk masuk ke brankas gitu kan, untuk masuk ke pintu rahasia pakai scan mata, nah itu dia, identitas tidak bisa dipalsukan. Kalau muka masih bisa, tapi mata itu tidak bisa. Walaupun cuma bulat ada hitamnya, tapi itu ada apa ya, biometriknya gitu. Dan ini cocok buat membedakan manusia dan AI. Nah, AI tidak bisa pakai biometrik yang sama dengan mata kita. Tapi dari sudut pandang bisnis, ya, ini adalah emas digital. Bayangkan satu database global berisi jutaan identitas unik disimpan oleh satu entitas swasta. Gila nggak deh? Matamu, identitas pribadimu disimpan sama perusahaan swasta. Yang lebih seramnya lagi,
Proyek ini dijalankan oleh Sam Altman. Dia adalah seorang yang juga ada di balik ChatGPT dan AI canggih lainnya. Dia punya data percakapan kita. Sekarang dia mau data mata kita. Apakah ini bentuk kontrol massal atau benar-benar untuk kemajuan umat manusia? Apakah kita dikontrol dalam bentuk massal? Masyarakat harus sadar. Kita sering dijual dengan narasi ini untuk masa depan. Kamu akan dapat duitnya, semua orang akan dapat aksesnya. Ya, tapi coba pikir, kalau datamu begitu berharga sampai kamu dibayar untuk memberikannya, sebenarnya siapa yang paling untung? Data kamu ditukar dengan uang. Kalau mungkin ini hal sepele, mereka tidak akan menukar dengan koin kripto yang senilai 800.000 ke kamu. Ya, kalau ini sepele. Ini sepertinya tidak sepele, maka mereka menukarkannya dengan sebuah kripto yang bisa ditukar dengan uang senilai 800.000. Iris matamu senilai 800.000. Dan kalau sampai data ini bocor atau disalahgunakan, bisa jadi kamu bukan pemilik identitasmu sendiri lagi. Bayangkan, kalau iris matamu itu sampai bocor, tersebar, dipakai sama AI, dipakai sama robot. Apa iya iris matamu diubah ke robot dan robot yang ngakses biometrik kamu? Ya, kalau kamu punya HP scan biometrik, nah gitu dia. Dan di endingnya, Worldcoin mungkin adalah bentuk baru revolusi digital, atau bisa juga bentuk baru kolonialisme data. Kita hidup di era di mana privasi adalah mata uang paling mahal. Jangan cuma tergiur duit receh, kripto, dan iming-iming keren. Pahami dulu siapa yang pegang kendalinya dan apa konsekuensinya buat masa depan kita. Beberapa negara, beberapa orang udah memakai topeng, kayak di Jepang kan, di Cina kalau nggak salah saya. Mereka pakai topeng untuk menutupi data muka mereka, karena di daerah sana, di negara tersebut, CCTV di mana-mana, data biometrik gampang diambilnya. Nah, mereka udah beberapa yang pakai topeng, gitu ya. Nah, kita sampai di akhir video. Kalau kamu suka konten seperti ini, yang ngulik realita digital, ya, yang buka mata kamu dan bukan sekedar ikut arus, klik like dan komen pendapatmu gimana tentang Worldcoin ini. Dan gimana nasib orang-orang yang sudah memberikan identitas iris matanya. Yuk, share video ini agar makin banyak orang sadar. Karena di zaman sekarang, bukan lagi uang yang paling mahal, tapi data kamu sendiri. Thank you.